Menjadi pendidik bukan tentang pintar dan bodoh, pintar dan cerdas, mohon maaf. Di dalam pendidik itu bukan tentang benar dan salah, tapi tentang kepantasan. Karena cool dan tidak coolnya ngajar ini berkaitan dengan kualitas peserta didik. Kalau kita bicaranya banyak pengangguran, tidak dilihat dari hasil sarjana sebetulnya. Nah, ketika kita berbicara tadi ya, bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas, negeri itu udah punya kesempatan emas. Ada 5 kawasan industri. PR-nya adalah ciptakan investasi yang padat karya, bukan padat modal. Harapan saya juga memang pemerintah ini punya sikap lain nih untuk bagaimana menyerap pengangguran. Salah satunya menyediakan tempat-tempat supaya lulusan-lulusan ini terserap. Halo HS Project, kembali di Dadakan Podcast. Hari ini kita sudah bersama narasumber, seorang akademisi dan juga public relation ya, Bapak Ali Angga Kusuma. Gitu kan, betul ya. Ada juga Ketua Umum Kumala ya, keluarga mahasiswa Lebak kan gitu. Perwakilan Pandeglang ya. Perwakilan Pandeglang. Sama ini. Biasa. Ya, selamat malam abang-abangku kan gitu. Terima kasih sudah bersedia berbicara di sini. Pertama memang berangkat daripada melihat persoalan-persoalan dalam dunia pendidikan juga pertumbuhan ekonomi ya kan gitu. Melihat daripada sosok Bang Angga, tentunya kepada beliau ini biasanya saya panggilnya Bang Angga gitu. Nah, Bang Angga sendiri kan secara perjalanan ya dalam pendidikan, kita juga melihat bahwa Bang Angga ini memiliki sebuah yayasan pendidikan, Bang. Betul. Namanya Kopti kalau nggak salah ya. Yayasan Pendidikan Kopti Maling. Kalau boleh diceritakan sejarahnya bisa seperti itu bagaimana, Bang? Selamat malam, thank you ya. Ya, saya kedatangan kawan-kawan. Jadi Kopti ini banyak orang yang protes, Pak jangan Kopti, katanya itu kesannya kayak kita Kristen gitu ya. Kopti ya. Iya. Kalau Kristen itu kan Koptik. Kopti ini singkatan dari Koperasi Tahu Tempe Indonesia. Koperasi Tahu Tempe Indonesia. Filosofinya apa saya ngambil nama tersebut? Filosofinya adalah karena saya dan keluarga, adik-adik saya terutama ya, lahir dari rahim seorang tukang tempe. Jadi bapak saya tukang tempe, jualan keliling. Kalau tumoli hafal merenya sampai akhirnya alhamdulillah Allah kasih rezeki, orang tua saya punya lapak di pasar. Sampai pada akhirnya bertahun-tahun jualan tahu tempe, kita kuliah dari hasil jerih payah orang tua jualan tahu tempe. Dan alhamdulillah saya bangga dengan orang tua saya. Yang walaupun kalau boleh saya katakan cuma jualan tahu tempe ini, ini bukan berarti saya nggak bangga, ya justru bangga. Cuma jualan tahu tempe, orang tua saya sudah sukses mensarjanakan 5 anaknya. Semuanya itu, Bang. Semuanya. Bahkan bukan selesai di sarjana. Ada satu lagi yang sedang pasca sarjana. Di satu sisi orang tua saya sudah bisa memperlihatkan bahwa harapan orang tua tuh begini loh, kamu kerja di sini. Ada motivasi, ada sugesti yang memang kami ambil dari orang tua yang alhamdulillah semuanya nama Kopti kok. Oh gitu. Dari mulai saya punya futsal Kopti. Oh ada juga ya? Ada, dari mulai saya punya SMK Kopti, SMP Kopti, warung Kopti. Warung ini kayak toko kelontongan kita punya, alhamdulillah. Bahkan habis lebaran ini kita insya Allah menuju ke klinik Kopti. Klinik Kopti. Izinnya sudah rampung. Mudah-mudahan bulan Syawal nanti saya udah bisa lanjut. Itu pun juga klinik ini didasari satu cerita orang tua saya berhenti jadi tukang tahu tempe ini ketika almarhum Umi, emak itu meninggal, amanat beliau ulah air meneruskan dia tahu tempe. Yes, saya masih cukup jenah.
mere ilmu ke rumane, mere bekal ke rumane, lalu tempe mau lebih terus. Makanya ketika meninggalnya orang tua saya kan kena diabetes. Makanya saya tanpa sepengetahuan istri tuh jujurnya mah, ini baru nih mungkin saya pertama kali saya ungkapin ini. Ya, saya buat klinik tanpa sepengetahuan istri dan itu memang izinnya luar biasa ya prosesnya. Satu mobil expander kayaknya. Senilainya gitu. Apa coba yang motivasi saya buat klinik? Saya pengen mereka yang punya diabetes, kalau harganya 150.000 berobat ke orang, saya pengen setengahnya. Dan setengahnya itu bukan berarti tidak kita bayar, kita tetap akan bayar walaupun saya yang bayar. Saya akan bayar bentuk sedekah saya untuk orang tua saya. Itu rencana saya. Ayo mudah-mudahan nanti setelah lebaran ini saya udah bisa running nih klinik. Saya juga minta doanya buat dari kawan-kawan. Itu Kopti. Sudah jalan 4 tahun saya. 4 tahun ya? 4 tahun yayasan. Yayasannya? Yayasan. Itu tingkatan SMP, SMK ya. Walaupun memang ada MDTA. Kalau MDTA saya bukan berarti tidak menganggap ya. Itu juga salah satu amanat dari orang tua saya. Sama. MDTA Bani Ahmad Kopti namanya. Ada Koptinya juga. Ada Koptinya juga. Nah, tapi begini Bang, melihat tadi ya, karena melalui tentunya kesadaran kan pertama ya, atas dasar kesadaran sehingga memang punya prospek untuk di dunia pendidikan. Tentunya juga kan Abang sebagai akademisi di salah satu perguruan tinggi di Banten kan begitu. Nah, melihat kondisi di Banten sendiri ya, terkait pendidikan yang masih jauh dari kata layak menurut Abang. Ini saya katakan menurut Abang ya, mungkin ada menurut yang lain kan. Perspektif saya ya. Seperti apa melihat ketertinggalan tersebut? Kita mau bicara pendidikan menengah atau pendidikan tinggi? Kan setara minimal rendah pendidikan itu sampai 9 tahun ya? Nah, masih 9 tahun kan sekarang? Kalau kita bicara tentang pertumbuhan atau IPM ya, indeks pertumbuhan manusianya, sebetulnya lebih ditekankan pada pendidikan menengah sebetulnya. Iya. Kalau kita bicaranya banyak pengangguran, tidak dilihat dari hasil sarjana sebetulnya. Iya. Karena yang dihasilkan oleh tingkat SMA dan SMK jauh lebih banyak. Saya punya SMK, ini saya akan berbicara yang punya saya aja dulu, dan ini akan menjawab itu semua. Saya punya SMK, salah satunya adalah yang saya tekankan kepada guru-guru semua, kita di samping kita susah untuk mencari murid karena kita tingkat persaingan dengan negeri kan tinggi ya. Iya. Negeri dengan fasilitas pemerintahnya loh, gurunya digaji pemerintah, bangunannya disupport pemerintah, dana bosnya double. Kalau di Banten tuh double dana bosnya. Oh, double. Ada dana bos pusat, ada dana bos daerah. Sementara swasta kan enggak. Ada dana bos pusat. Perlakuannya juga memang agak ribet ngejelimet. Dan saya sampai 4 tahun ini belum menerima dana bos. Bagaimana penggajian dari gaji saya? Makanya alhamdulillah saya berterima kasih juga ke kawan-kawan yang sudah menghantarkan saya kerja di Mayora ini. Dari gaji Mayora bisa pindah ke gaji guru. Nah, saya buat SMK itu salah satunya adalah yang saya tekankan kepada guru dan kepala sekolah tidak boleh lebih dari 25 orang. 25 orang. Tahu nggak kenapa? Alasan dan jawabannya adalah SMK itu ketika kita baca SMK-nya saja itu ada janji di sana. Janji untuk nganterin anak-anak ke dunia pekerjaan. Siap kerja kan gitu SMK itu. Makanya beban moral itu. Walaupun kita belum janji nih ke orang-orang, faktanya kan setiap sekolah punya janji. Kalau sekolah di sini akan ke sini, saya bilang kita hampir semua bullshit. Iya. Makanya saya tekankan. Kenapa saya tekankan sedikit? Supaya tercapai. Oke, nanti kita nganterin-nganterinnya. Jangan sampai SMK SMA ini menjadi mesin yang memproduksi pengangguran. Itu yang saya khawatirin itu. Dan sampai kuantiti ditambah lagi nih. Kalau kita lihat tadi pertanyaannya di Banten, harusnya memang yang menjadi roda penggerak ini swasta yang bonafit, negeri menjadi prioritas untuk bisa menghantarkan dan mengurangi tingkat pengangguran. Tapi kan pendidikan juga harus sinergi dengan yang lainnya. Kalau sekolah sudah mencetak siswa yang berkualitas, faktanya lapangan kerjanya belum disiapkan juga bohong-bohong juga kan. Artinya harus seimbang. Berapa lulusan dari SMK, berapa tempat yang akan menerima lulusan dari SMK. Kalau nggak ada tempat untuk yang menerima, sama aja itu. Mencetak pengangguran kan.
Itu sih menurut hemat saya. Kalau teman-teman nih, menurut teman-teman lebih banyak mana kira-kira SMK swasta dengan atau SMA swasta dengan Di Pandeglang? di Pandeglang? Swasta. Secara muridnya Bang. Jumlah sekolah. Lembaganya. Ini juga mudah-mudahan jadi pesan buat dinas sebetulnya. Kalau dulu saya pernah belajar ya, karena saya dulu sekolah itu di Almija, ada satu namanya mahfudot itu kayak syair gitu ya. Idza kasura al matlub rahuso. Kalau sesuatu itu udah banyak permintaannya, maka harganya kan murah. Ini kan juga sama dengan konsep supply and demand. Kalau barang di pasaran itu sudah banyak, maka akan mengakibatkan harga murah. Nah, kalau seandainya SMK terus diperbanyak dengan harapan supaya siswa ini jangkauannya tidak terlalu sulit, ini justru sebetulnya bukan bagus menurut saya. Malah semakin banyak sekolah, malah semakin menurun tingkat kualitasnya. Kalau hemat saya begitu sih. Salah satu kemunduran ya. Akhirnya SMA itu menjadi mesin pendidikan yang memproduksi Calon pengangguran. Gitu sih. Tapi akan ada ini kata terselamatkan kan, ketika misalnya lulusan-lulusan yang calon pengangguran tersebut lah dikatakan itu menjadi mahasiswa juga ya, apalagi program-program pemerintah juga kan ada tuh kayak KIP, KIP ya. Oh, itu memang harus patut disyukuri, itu ada KIP. Harus patut disyukuri. Cuman berlakunya untuk yang anak-anak sekarang gitu. Iya, enggak zaman kita ya. Enggak zaman kita ya. Pada zaman kita tuh kan salah satu syaratnya kan cina nan kamar mandinya babancik. Pada zaman kita babancik pisan gitu. Iya. Zaman sekarang kan walaupun rumahnya gubuk tetap WC-nya WC. Zaman saya bro, kalau mau ke buang air besar jauh itu kali kan. Gitu lah. Artinya kalau KIP itu zaman kita udah ada ya. Enak. Rasanya mal genetan kuliah udah Skip aja itu. Tapi ada kan zaman kita juga ini ya, apa namanya, bidik misi ya. Bidik misi ada kan. Tapi kan proses syaratnya yang ribet. Dan proses syaratnya yang ribet terus mengikat. Nah, memang lulusan itu kan ada dua, ada yang memang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang tinggi, ada yang memang mereka langsung ke dunia pekerjaan. Tapi rata-rata kalau sekolah itu ada 50 orang lah katakan yang lulus di kelas 12-nya. Saya yakin yang melanjutkan dan yang melanjutkan pendidikan tinggi dan yang nyari kerja dominan lebih nyari kerja. Iya. Harapan saya juga memang pemerintah ini punya sikap lain nih untuk bagaimana menyerap pengangguran. Salah satunya menyediakan tempat-tempat supaya lulusan-lulusan ini terserap. Gitu loh. Kalau sekolahnya banyak gitu kan, setiap desa ada, tapi tidak ada tempat serapan, pasti dia ekspan nanti ke ini, pasti dia keluar nanti ke Tangerang, ke Jakarta, Karawang dan lain sebagainya. Sampai lihat, bahkan saya hari ini kerja di Mayora. Terakhir kita mencatat, Mayora dominan pabriknya itu ada di Banten. Iya. Kurang lebih berapa belas. Salah satu penyumbang tenaga kerjanya ada di Pandeglang. Dari Pandeglang. Tapi Tapi ngomong-ngomong ini Bang, ngomong-ngomong peluang penyerapan pengangguran ya. Tadi kan diciptakan melalui pemerintah daerah lewat peluang-peluang usaha, salah satunya investasi kan gitu. Mulai daripada pembangunan ya seperti industri-industri kan gitu dan sebagainya kan. Nah, bicara tadi seperti yang Abang sampaikan bahwa salah satunya Mayora juga kan ada di Pandeglang ya. Kan gitu. Kalau boleh dikatakan kan begitu ya. Secara kedudukan mungkin Abang yang lebih paham seperti apa prosesnya. Nah, tapi sejauh ini setelah berdirinya di Pandeglang sendiri, penyerapan itu ada nggak kepada calon pengangguran? Mayora ini kan holding ya. Mayora ini grup. Di Pandeglang ada, di Serang ada, di Lebak ada, di Rangkas ada, di Malingping juga ada. Tapi Mayora yang ada hari ini di 3 kabupaten ya, Serang, Pandeglang, Lebak, 4 stop point. Ini adalah hanya anak perusahaan Mayora saja. Dan lain bisnisnya, bidang usahanya hanya
perdagangan, ya sales, gudang. Perekrutannya jujur saja saya bangga ke HR, namanya PT Cipta Niaga Semesta. Jujur saya bangga. Di Maliping mereka prioritas orang-orang daerah. Di Rangkas mereka prioritas orang-orang daerah. Di Pandeglang yang saat ini saya ada di sana kerjanya, itu bisa dibilang 90% sampai ke notabene-nya yang berpendidikan sarjana itu orang Pandeglang. Asli ya. Kalau tidak salah hari ini 70-an lah. Kecil. Dan ini juga memang PR kita, bro. PR kita seorang sarjana yang nanti di kemudian hari, kan kita kan otak kita ketika di kuliah itu kan dicetaknya bagaimana lulus itu jangan kerja katanya ya, tapi menciptakan lapangan kerja. Ya kan gitu. Pandeglang harus, PR Pandeglang adalah dengan adanya RT/RW nomor 2 tahun 2000 berapa itu ya, ada 5 kawasan industri. PR-nya adalah ciptakan investasi yang padat karya, bukan padat modal. Iya. Yang artinya investasi itu bisa menyerap tenaga kerjanya banyak. Kalau hanya modalnya yang banyak, tenaga kerjanya cuma 2-3 orang, pun tenang dengan pabrik tahu. Bedanya tuh modal pabrik tahu apa? Tapi kan kerja cuma 3 orang. Pabrik kerupuk. Nah sama dengan Mayoran yang di kita ini kan hanya pergudangan bidang usahanya. Jadi cuma sales, pengiriman, gudang, sama admin paling 4 bidang itu. Jadi nggak banyak kok. Nah terus ngomong-ngomong soal tadi yang disampaikan terkait RT/RW ya, Pandeglang sendiri ini khususnya. Tapi sekarang kita beralih ke pandangan dari aktivis tentunya kan, mahasiswa. Menurut Walid sendiri, relevankah adanya RT/RW tersebut? Melihat kan investasi di Pandeglang sendiri masih dikatakan belum dominan ya. Apakah itu bentuknya memancing atau seperti apa, kan ada yang begitu. Tum Hadi juga kan kemarin sempat bicara soal RT/RW juga ini. Gimana tuh? Itu nggak apa-apa, mana duluan juga. Bang Angga mau ngerokok dulu. Enggak, sebetulnya gini, Pak Hos ya, sebelum tadi dijawab pertanyaannya, saya banyak yang ingin ditanyakan ke Bang Angga. Iya, karena kita balik lagi. Kalau berarti enak kayaknya kamu kalah. Enggak, belum, penasaran aja ini. Karena yang saya lihat kan sebelum-belumnya kan kita diskusi santai aja, akan tetapi pada malam ini ya sangat momentumnya sangat luar biasa gitu kan. Giroh semangat Karena lebaran bisa lupa udah pasti ya. Enggak Bang, ini kan tadi berangkat daripada Abang membentuk Kopti ya. Kopti ya. P Bang ya, bukan P, bukan F, bukan V. Kopti. Nah, Kopti ini kan Abang di sisi lain kan sekarang lagi ditanggungjawabkan di Mayora. Nah, itu sangat luar biasa yang kita lihat Bang. Abang pun mengaplikasikan di diri Abang bahwa Abang ya hari ini membentuk grup juga. Selain tadi ya perusahaan Mayora Group ya, Abang juga membuat Alianda Group. Kopti Group itu ya luar biasa lah, karena tadi didasari dengan ikhlas yang sangat mulia. Iya. Karena apa ya, Abang menciptakan berangkat dari apa ya, motivasi orang tua, terus bahkan mau membuat klinik pun tadi motivasinya dari orang tua yang akan ada dispensasi ya untuk diskon harga itu kan sangat mulia untuk memotivasi teman-teman gitu kan Bang. Nah ya sangat tepat lah menurut saya Bang tadi dengan melihat tema hari ini berbicara pendidikan terus pertumbuhan ekonomi gitu kan. Nah karena kondisi hari ini Mayora ini masih skala kecil ya Bang ya, yang tadi emang fokusnya masih ke pasar-pasar Bang. Nah Hadi pun waktu masih menjabat di HMI Bang, Ketua HMI, sempat Bang kita mengkritisi ke Pemda, ke Pemprov provinsi, karena yang kita lihat ini ya sangat miris Bang ketika melihat dunia pendidikan kita hari ini gitu Bang. Bahkan terburuk Bang kedua gitu kan di Banten, yaitu Pandeglang Bang, berbicara pendidikan.
gitu Mana Bang. dengarnya nih? Gak apa-apa Bang. Memang itu data Bang ya. Tahun saya menjabat 2021 2022 lah Bang. Bisa di cross check lah, bisa searching juga Bang. Yaitu terburuk lah pendidikan sama kesehatan Bang. Karena kan masa itu COVID ya, kita mengkaji itu Bang, perihal pendidikan dan kesehatan. Nah hari ini, Abang sudah memberikan kontribusi Bang, berbicara pendidikan, berbicara tadi pertumbuhan ekonomi. Nah langkah-langkah yang Abang rencanakan nih Bang, tadi untuk meyakini masyarakat dan pemerintah hari ini Bang, biar diterima Bang. Ini kan feedbacknya sangat luar biasa Bang ketika Mayora ini hadir skala besar Bang, industri ya. Karena tadi itu Bang, mohon maaf, kultur di daerah kita Bang, langsung fanatik baik itu Bang. Oh, dampak lingkungan lah ini, padahal itu feedback yang luar biasa untuk tadi mengurangi pengangguran itu Bang. Nah itu Bang pertanyaannya, bagaimana meyakini itu Bang? Berarti langsung ke Mayoranya ini ya. Jelas Bang. Sebetulnya bukan hanya Mayora, sebetulnya semua perusahaan juga akan berdampak dua sisi. Orang akan memandang dua sisi, kepentingan atas negatif, kepentingan atas positif. Kepentingan negatifnya mungkin dampak lah. Saya juga nggak hafal nih Mayora hadir di Pandeglang, arah kedepannya apakah pabrik dan sebagainya, saya juga belum hafal. Karena sejauh ini adalah saya sebelumnya kan baca juga ya. Saya sebelumnya di supervisor sales, tukang jualan. Memang harapan besar saya sebagai orang Mayora itu berita. Meskipun kita sudah punya pengalaman sebelumnya, tapi mohon maaf nih, saya khawatir mendahului pimpinan kalau berbicara ini. Tapi yang jelas kalau kita berbicara secara investasi secara umum, pastinya begini. Yang pertama, hadirnya investasi, dampak langsungnya adalah penyerapan tenaga kerja. Tapi ini juga harus dikawal oleh Pemda. Jangan sampai ada orang-orang segelintir orang yang berkepentingan. Kan pasti investornya sudah sangat apik ya menyiapkan. Ini kami berinvestasi di sini untuk memberikan dampak ke pasar Pandeglang. Karena ada aja. Entah mungkin saudara kita masukin orang KTP-nya diganti dulu, yang penting masuk di Pandeglang. Nah ini juga harus ada peran pemerintah nih mengawal supaya yang menjadi bagian dari pekerja di perusahaan itu, baik Mayora, Indofood dan lain sebagainya lah, itu memang mayoritas orang-orang kita, sehingga si uang itu muter di sana. Makanya kalau kita belajar ekonomi, pengantar ekonomi, adanya investasi itu kan nanti muter ya. Si pegawai dapat upah, si perusahaan dapat laba, si bank diuntungkan, nanti masyarakat sekitar punya menjadi ekonomi pendukung, muter nanti uangnya di sana. Kalau seandainya yang pekerjanya dari luar, mereka cuma ngambil uang doang, nanti dibawa ke sana. Tapi bukan berarti kita juga jangan. Saya jujur tahun berapa ya waktu saya masih di BKPMRI itu, saya senang tuh dengan konsep Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah itu konsepnya, kalau ada investasi, katakanlah dia perekrutannya 1.000 orang, tuh. Jadi 500 ini prioritas orang sekitar. Dalam arti di mana si perusahaan itu ada di tempat itu. Silakan keterbagiannya dengan perusahaan. 200-nya itu masih orang yang ada di kabupaten tersebut, tapi kecamatannya di jauh gitu kan. Nah 300-nya sisanya 150-nya di luar kabupaten tapi masih satu provinsi. Contoh dari Lebak, dari Serang, takut terjadi di sini kan gitu. Yang 150-nya lagi dari luar provinsi. Ilustrasinya gini. Jadi katakanlah investasi itu ada di Pandeglang. Yang 700 itu haknya orang Pandeglang. Kalau kita butuh 1.000, cuma 500 untuk ring 1, ring 2. Kalau saya ngeliat ini yang Jawa Tengah ya, yang 150 itu untuk di kabupaten kota yang ada di provinsi Banten, yang 150-nya takut ada di provinsi lain. Kan kita juga nggak bisa nyegah-nyegah dari provinsi lain. Karena kita juga ada kok yang kerja di luar kota. Kalau kita tahan begitu nanti provinsi lain nahan gitu juga akan dampaknya negatif juga. Ada juga orang yang beranggapan kalau ada industri pasti begitu, pasti memang ada. Cuman yang harus kita pahami adalah ketika kita nih katakanlah kita menjadi bagian orang yang menolak, katakanlah ya, mau perusahaan apapun itu, cek yang dimaksud dampak apa. Kalau saya pribadi di Mayora, alhamdulillah nih terminal ini ada manis-manisnya.
kalau boleh saya sederhana aja, karena ini juga bukan kapasitas saya yang menjelaskan, tapi kalau saya pandangan saya perspektif, menurut saya limbah air ya air, tidak ada zat apapun yang dimaksud limbah air yang paling kecil. Namun ini air dikocorkan cair di luber, nah luber itu yang jadi limbah. Dan ini kan jadi manfaat buat masyarakat nanti pertaniannya, masyarakat buat mandinya, kan tidak ada campuran zat apapun. Iya. Gitu. Nah, maksud saya adalah cek KBLI-nya, cek bidang usahanya apa, cek produksinya apa. Dan ini menjadi salah satu semalam kita ngobrol ya. Kita masih beruntung jadi sarjana. Kita masih beruntung bisa mengenyam pendidikan tinggi. Barangkali dengan berdirinya Mayora, dengan berdirinya Indomarko, barangkali ini menjadi tempat kuliahnya adik-adik kita yang nggak sempat melanjutkan pendidikan tinggi. Yang di Mayora baik. Dengan pikiran kuliah, sehingga tempat kerjanya itu Mayora, Indomarko, misalkan ya, PT-PT yang lain menjadi tempat kuliah mereka. Bagi saya menolak mendukung itu hak prerogatif masing-masing orang ya. Tapi kalau kita tekankan pada tadi nilai advantage value-nya, nilai manfaatnya, saya yakin penyerapan pengangguran ini ada solusi di musim paceklik. Musim paceklik. Bahkan saya bilang ke kawan-kawan, ke adik saya, kalaupun kamu sudah dididik menjadi sarjana, kalaupun kamu sudah dididik menjadi organisatoris, orang tua kita setelah jadi sarjana itu berharap nanti kalau sudah sarjana bulan depan tanggal 1 udah menerima gaji, artinya sudah menjadi karyawan. Menurut saya, iya, itu bentuk harapan besar gitu. Ngapain kamu? Karena orang tua kita nggak butuh retorika, tang nggak butuh. Jelas. Yang dibutuhkan orang tua kita tanggal 1 orang lain gajian kita gajinya. Iya. Berarti dengan demikian butuh tuh tempat-tempat demikian kok. Fasilitas itu, Bang. Fasilitas itu butuh. Sekarang Pandeglang kita lihat, mana investor yang besar lah, yang padat karya, orang banyak kerja di sana. Nggak ada. Indomaret terpusat di Kabupaten Lebak. Biasanya ya. Coba bergaining dengan Pemdanya, bergaining dengan Indomaret. Ayo gitu loh. Kita ini punya sekolah banyak nih. Jadi untuk wilayah Pandeglang, pastikan orang-orang kita kan bisa gitu dikawal itu. Pemda berkoordinasi dengan sekolah. Nih pastikan nih anak-anak ada kesempatan di Indomaret nih. Lulusan yang terbaik disiapkan. Sehingga buat Indomaretnya kan tidak kecewa nanti karena sudah disiapkan dari sekolah. Iya, berarti yang disiapkan adalah orang-orang terbaik. Dan gitu. Kedua, kalau seandainya tempatnya ada di Pandeglang dekat dengan rumah, si anak tidak ngontrak. Gajinya kan lumayan. Iya. Kalau saya orang Malimping kerja di Indomaret, kerja harus Tangerang, biaya kontrakan, biaya makan. Kan lumayan kalau seandainya saya orang Malimping, misalnya Indomaretnya ada di Malimping, kan biaya makan bisa saya kasih ke emak. Anggap aja beli ke emak, misalkan Jemeren kadang-kadang susah ibu anak gitu. Gitu menurut saya sih gitu. Termasuk saya bikin kopi itu, salah satunya adalah itu. Saya berusaha keras, cepat bisa merendahkan awak ya. Manakala ada lowongan kerja, itu kudu benar saya. Dalam arti kudu benar anak-anak saya. Justru saya di Mayora, anak-anak saya nggak ada yang di Mayora. Saya kenal dengan kopi sana, tapi saya nggak mau anak-anak saya ngikutin saya di tempat rumah saya. Yang lain aja, Indomarko gitu. Kalau Mayora dia hak orang lain. Saya juga nggak mau kan image saya dipandang orang lain. Ali Angga deh. Segitu tak. Ali Angga dulu. Pada akhirnya Ali Angga. Jadi untuk Mayora saya mau enggak. Di Malimping juga enggak. Di Pandeglang juga saya enggak. Bang. Enggak. Biarkan orang lain lah gitu kan. Kalau menurut Tumwalid sendiri gimana? Ya, Iya, di Pandeglang sendiri khususnya. jadi ini ya, kalau bicara Oke. ruang RT RW, Iya. jadi kan banyaknya dari sektor lembaga pendidikan, banyaknya dibilang kalau misalkan melihat dari perspektif pendidikan, ini kan adanya kalau kita baca Pondok Ferry itu kan adanya komisaris pendidikan. Jadi bukan kepada kualitas, akan tetapi kepada kuantitasnya kan. Makanya kan komersialisasinya. Enggak, komersialisasi. Jadi Arahnya kan. arahnya kan gitu. Kalau misalkan lihat dari
bacaan. Tapi sudah punya pacar di anak SMA. Jadi kan itu jadi bahan pertimbangan itu tadi kan kalau misalkan ada investasi masuk terkait di kawasan industri kan Iya. apakah dari lingkungan ataupun dari yang akan mengisinya itu sudah siap dengan kualitas itu sendiri. Yang kedua tentang dampak dari sebuah investor masuk itu terkait budaya dan masyarakat, kultur budaya itu akan terkikis atau tidak. Yang dikhawatirkan kita itu dari perspektif mahasiswa itu yang sudah. Jadi adanya kalau terus adanya uang untuk masuk tuh kan. Jadi kan itu ya itu yang bahaya, itu yang bahaya. Jadi bukannya investor masuk untuk mengurangi pengangguran, tapi tetap pengangguran masih banyak, investor ada, itu yang dikhawatirkan Bang. Jadi ayah tapi pada akhirnya. Nah, itu. Tapi kalau misalnya kalau prioritas dan dampak kalau presentasinya itu adalah positif buat masyarakat Pandeglang, tidak akan begitu. Iya. Tapi kalau misalkan ketika kalkulasi itu berdampaknya negatif, ya Itu yang bahaya. itu yang bahaya. Karena kan adanya investor masuk itu tadi untuk masuk PAD ataupun mengurangi pengangguran. Iya, itu. Mungkin itu. Kalau dari perspektif ini ya, Calon kepala sekolah ya. Calon kepala sekolah. Iya. Bismillah. Khawatir saya nyanyiin kopi nanti. Bahaya ini. jadi nggak apa-apa Bang, biar ada bang angga lain gitu Bang, biar ini hidup lah. Kalau kita bicara Pandeglang itu unik sebetulnya. Ini kan baru juga ya, kawasan industri dibuat ya, baru ya. Baru 2 tahun terakhir ini kan gitu. Nggak tahu teman-teman sudah punya data investor yang masuk ke sini. Belum. Nah Bang, sebentar. Nah berbicara tadi investasi ya, investor yang akan hari ini datang gitu kan di Pandeglang Bang. Kenapa saya dulu juga Bang sangat sepakat Bang dengan kehadiran investasi itu Bang, investor. Karena tadi sebelum saya mendukung hal itu, saya mempertanyakan dulu Bang ke ketua dewan Pandeglang sama yang mempunyai kebijakan yaitu bupati Bang. Nah, mereka pun hal sama Bang secara argumentasinya Bang, statementnya bahwa konsepnya itu yang tadi Bang, yang di studi kasus di Jawa Timur Bang, Jawa Tengah. di Jawa Tengah. Nah, itu sangat setuju saya Bang kalau emang tujuannya seperti itu. Yang penting Pemda jangan jadi calo gitu, ngawal doang. Ini yang khawatir Pemda jadi calo gitu loh. Calo ayo mereka ke kurang VI, ini bahaya ini. Itu Bang. Bahaya. Arti siapapun bukan hanya Pemda ya, siapapun. Karena kita tidak boleh juga jadi tendensiusnya. Tapi itu yang jangan gitu. Yang jangan orang mau masuk kerja harus dipungut dulu. Orang mau masuk kerja juga nyari uang. Nah, cuma PR hari ini Bang, dengan hadirnya jalan akses yang luar biasa Bang, tol kan, yang udah selesai Rangkas Bitung kan, yang dilanjutkan dari Rangkas dari Lebak ke Pandeglang Bang. Nah, itu PR kita Bang, kita menjemput itu Bang, biar angka pengangguran ini tadi Bang berkurang. Tapi saya ngelihat gini, jangan sampai jadi penonton kita saya ini Bang. ngelihat teman-teman DPMPTSP Iya. dengan melalui peran publik, Iya. saya appreciate gitu, artinya mengapresiasi tuh Bang Erik di sana, ada Bang Teddy kan ya, Iya. kawan-kawan kita kan gitu. Mereka tuh punya slogan Pandeglang Gateway Investment, Pandeglang gerbangnya investasi. Tapi DPMPTSP ini tidak bisa gerak sendirian, Iya. tidak bisa jalan sendirian, harus didukung tuh oleh dinas-dinas lain. Karena yang berinvestasi di sana berbagai macam bisnis kan gitu. DPMPTSP hanya menyediakan lahan, menyediakan regulasi. Teman-teman yang lainnya hanya bantu konsep. Walaupun ini udah pastinya mudah ya. Bapeda PUPR itu Bang. Semuanya dinas pertanian kan Pandeglang itu kan gini. Kalau kita bicara investasi secara akademis, pertanian ketika kita naikin jadi investasi berarti harus ada industrialisasi pertanian. Makanya jangan sampai nih kata si Tumali tadi investor datang menggeser atau mengkikis adat istiadat budaya yang ada. Makanya kalau konsep Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu bilang begini, wahfad ala qadimi soleh akhdu bil jadid aslah. Jadi orang kudu bisa ngajaga karena kita kan
orang-orang yang masih alhamdulillah beradat dan berbudaya. Jangan sampai adanya investasi ini menggeser, merusak budaya-budaya tatanan yang ada, gitu. Caranya adalah ayo bergaining dengan berbagai sektor. Makanya Pemda harus nyekru, masyarakat harus nyekru, mengawal ini investasi sehingga investor nyaman. Ini kan kadang-kadang dikawal oleh segelintir orang, banyak orang yang nolak. Akhirnya nggak nyaman investasi, lengit, gigit jari lagi aja kan, gitu. Jadi memang supaya tadi tujuannya adanya investasi, menyerap tenaga pengangguran, menyerap tenaga kerja. Di satu sisi tidak menggeser budaya adat istiadat yang ada. Jadi kalau kita bicara investasi bukan berarti kita harus pabrik terus-terusan. Pertanian bisa industrialisasi pertanian, konsep yang akan menaik kan gitu, yang harus di-upgrade. Itu sih menurut saya. Memang harus berangkat berbarengan. Pendidikan sebagai supplier SDM dari sisi moralitasnya, akhlaknya, terus juga edukasinya kan gitu. Sektor lain menyediakan hal-hal yang sifatnya fokus terhadap investasi, pemerintah menyiapkan regulasi kan gitu. Nah, kita kaum mahasiswa menyoroti itu apabila ada kekeliruan. Ingat loh ya, apabila ada kekeliruan. Makanya alhamdulillah nih akhir-akhir ini istilah tabayun itu ada. Tabayun kan. Tabayun itu kan tujuannya untuk takut ada perselingkuhan. Iya. Kong kali kong. Kong kali kong. Nah ini yang bahaya. Saya hampir hari ini bangga dengan pimpinan saya. Ini bukan ngecat, karena beliau tuh semua dirangkul. Tujuan merangkul juga bukan untuk ngolok. Tujuannya adalah mengedukasi, memahamkan. Salah satu pesan moral yang saya tangkap ketika pimpinan saya ngomong adalah tentang bagaimana membangun ini Pandeglang. Minimal kontribusi beliau ini adalah yang nganggur bisa kerja. Ketika kerja dia punya uang, mudah-mudahan bisa memberikan ke orang tuanya. Keberlangsungan hidup ya. Keberlangsungan hidup. Kita aja kadang-kadang bro, saya melihat ya, jangankan kita tingkat pendidikan menengah untuk Kabupaten Pandeglang, tapi saya nggak termasuk tendensinya. Iya. Nggak, ini saya karena memang hampir 4 tahun saya di Pandeglang. Pendidikan tinggi di kita juga asana menurut hemat saya. Pada kalah selangkah nih sama Sera. Ya kan? Gitu loh. Kemarin abang nyari gak bang? Harusnya abang layak gitu. Harusnya kemarin itu keselamatan ada ya. Iya bang. Politik 2024 itu kalau saya nyalain begini, kalau saya nyalain istri saya kayaknya nggak beli baju lebaran Gitu ya. jadi menang enggak miskin iya. Karena hari ini kalau kita bicara politik nih, kita kan ngobrol kemana-mana nih. Kalau kita bicara politik, yang dipilih oleh masyarakat itu bukan tentang orang pintar dan cerdas. Instrumennya bukan itu. Jadi menurut saya KPU nggak usah pusing-pusing tuh nanti ke depan menyampaikan visi misi nanti calon presiden nggak dipilih itu. Karena pada akhirnya like and dislike. Bagaimana si calon itu membuat sebuah gerakan yang unik. Visi misi itu evolusi menurut saya. Yang menarik bang ya. Yang menarik, udah bikin aja, suruh bikin proposal setiap masing-masing kandidat untuk hal-hal yang unik. Karena hal yang unik itu akan membuat simpati terhadap masyarakat. Ya yang sudah terjadi kayak presiden kemarin bang. Terus hari ini gubernur ya bang ya. Udah ada yang cara itu mengikuti bang. Kan passing aja ngeganggu itu, kan passing itu pak bayar pajak ya mereka ya. Nah itu bang sebetulnya yang harus teman-teman saya sebetulnya udah pasca ya bang ya. Teman-teman harus melihat itu bang. Masih ada Jelas bang. Kayak yang dilihat mudah gitu bang mereka itu. Ya bang ya. Kita yang sebutan kapitalisme. Punya modal mereka. Sebetulnya kita juga bisa modal dengkul itu. Bisa. Dengkul kita jual jadi modal. Jadi memang PR kita ya. Hari ini saya tadi punya satu cerita gini. Saya mau buka bareng sama, nggak janjian sih, sama siapa, Samsul, wartawan kata kita. Bro, gue mau keperluan. Pas kebetulan HP-nya mungkin nggak dipegang. Bukalah saya di mobil. Depan saya kok. Saya beli Buras 3, bakwan 3. Depan saya
itu ada yang jualan apa kayak relek katanya relek no puyuh nuker itu tak yang di pinggul. Buka puasa dengan apa namanya es campur 5.000 menurutnya punten ini dikorekan Allah ya saya sampainya ke cimat lah Sentuh Bang ya. artinya kita bicara tentang ekonomi bicara tentang pergerakan bagaimana masyarakat maju ternyata jangan-jangan samping kita untuk buka puasa pun 10.000 nggak punya. Iya. Dan itu kondisinya di lingkungan Sekitar. Pemda. Tapi itu juga kan bukan berarti salah Pemda. Enggak serta merta itu salah Pemda. kebetulan aja mungkin ada. Makanya hal-hal yang jarang orang miliki adalah tentang sense sosial melihat keadaan seperti itu. Tapi ini kan produk dari ininya lapangan kerja. Lagi-lagi. Saya bilang tadi pas kita cek di perusahaan kita, alhamdulillah salah satu penyumbang terbanyak pada itu. Artinya kebermanfaatan kita walaupun pabrikan di Tangerang sana, salah satu penyumbangnya pada itu lah. Terbesar. Kalau ngomong terbesar saya nggak hafal, tapi tinggi juga orang-orang pada itu. Berarti alhamdulillah kan kita bermanfaat. Nah makanya bagaimana nih Pemda Pandeglang menyediakan itu berkoordinasi dengan semua sektor, lebih khusus dengan pendidikan. Kan gitu. Dengan catatan tadi apa yang disampaikan semua gitu. Jangan sampai adanya investor ada pengangguran terus jalan, dampak terus ada, budaya terkikis. Jangan sampai. Itu memang fakta. Iya, tapi ini geser dikit ke pendidikan lagi, Bang. Menyoroti pendidikan kan begini. Bukan hanya yang diperhatikan itu terkait peserta didiknya. Tapi tenaga pendidiknya juga seharusnya memang diperhatikan. Oh ini PR gede nih. Nah, secara kesejahteraannya tentunya kan gitu ya. Ini Pak Kadis nih Pak Taban harus dengar. Kadang-kadang kan akhir-akhir ini di tahun kemarin kan banyak juga kan keluhan-keluhan kemudian adanya gerakan sosial yang dilakukan oleh tenaga pendidik ya dalam kata lain honorer kan ya. Berarti kan dengan adanya hal demikian berdampak daripada kurangnya kesejahteraan yang diberikan. Kalau saya baru dengar itu tadi kan ada istri dari salah satu aktivis senior yang gajinya 250.000 per 3 bulan. Nah, Miris bro, miris. sedangkan kan tugas mereka sebagai pendidik generasi bangsa harus Undang-undang dasar mencerdaskan anak bangsa. Nah, itu maksudnya, Pak. Digaji 250.000 per 3 bulan. Kalau kita bagiin 300 aja sebulan 100.000 ya Allah. Beras aja udah mahal sekarang. Tapi kan kalau dengan semboyan pendidikan itu kan pahlawan tanpa tanda jasa. Aduh, jangan dipakai. Tapi bullshit ya. Bullshit. Kita bukan zaman Umar Bakri, itu mah udah lirik lagu Bang Iwan aja itu mah. Jadi, gue karena tapi tempatin saya ini bukan orang yang punya sekolah swasta ya. Iya. Karena pasti saya akan agak menyinggung terhadap negeri ini. Iya, Statement saya. Perbandingan kan? Karena perbandingan. Gini. Kita honorer, terutama honorer yang disebut dengan honorer swasta. Di atas ada kebijakan pemerintah, kudunyien iyo, silabus, RPP, tetek bengek, tuntutan. Di sebelah kita punya keluarga, tuntutan juga. Can beli beas, can beli ini, can beli pokok. Di handap ada laporan orang tua, terima teh ketika dijewer kurang. Nah itu. Sementara kewajiban kita yang seabrek dengan hak-hak yang diterima oleh kita sebagai honorer tidak sebanding. Nah, ketika kita berbicara tadi ya, bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas, negeri itu udah punya kesempatan emas. Karena kenapa? Honorernya jadi gaji sama bos kok. Negeri punya bos pusat, punya bos daerah. Jangan anggap kecil lah gaji mereka. Kalau masih teriak-teriak kecil, mereka lupa ya. Tadi honorer swasta yang 250.000 per 3 bulan. Mohon maaf saya nggak bermaksud menyinggung, ini fakta hari ini di Banten. Karena yang saya tahu honorer di sekolah-sekolah negeri yang tidak PNS, gaji pokoknya 1.100.000, gaji per jamnya 70.000, kalau 75.000 bayangin aja, kaliin aja. Itu tingkatan SMA SMK. Tingkatan SMA SMK memang belum diikuti sama kabupaten. Iya. Baru di tingkat SMA SMK. Tapi kalau kita bicara tentang kesiapan
peserta didik SDM ini ke dunia kerja, adanya di SMA SMK dong. Tentunya. Iya dong, tanggung jawab guru yang di sana. Nah, mohon maaf nih, menjadi guru itu, ini pesan buat saya seorang pendidik, pesan buat guru-guru saya, dan pesan buat guru-guru yang lain. Menjadi pendidik bukan tentang pintar dan bodoh, pintar dan cerdas, mohon maaf. Di dalam pendidik itu bukan tentang benar dan salah, tapi tentang kepantasan. Ini nih yang banyak nih, guru-guru muda yang baru jadi sarjana, doang habis ngajar TikTokan gitu loh. Mungkin sampingan bang, kan? Tidak ada soal. Tapi loh, ketika kan adab dan akhlak itu tidak hanya ada di pelajaran pendidikan agama, ada di semua pelajaran. Iya. Ketika ngajar pakai kerudung, pakai apa, di luar ngajar buka kerudung. Mohon maaf, buka kerudung aja misalkan oke lah, itu tataran agama. Tapi kalau udah lenggok, kan sekarang udah ada kayak gitu-gitu ya. Iya. Karena jadi guru itu, jadi pendidik itu bukan tentang salah dan benar. Wah, ini bener ya. Tapi tentang pantas. Contoh kata begini, saya seorang pendidik. Ketika saya pakai celana pendek, benar-benar aja dong, saya laki-laki kok. Iya. Tapi ketika kita naikkan kepada pantas dan tidak pantas, biasanya itu pantas. Salah satunya lagi adalah, sekarang tuh banyak pendidik yang bilang gini, bapak mah di kelas doang, jadi orang ngobrol biasa, ngerokok biasa. Mohon maaf, ini jadi ketika di kelas doang bapak mah jadi guru, di kantin orang jadi babaturan, nah apaan gitu. Walaupun tujuannya mulia, ingin merangkul, Ingin lebih dekat. tapi faktanya kan enggak. Berarti bang, seorang guru itu harus mencerminkan di kehidupan sehari-harinya bang ya. Tutuli handayani. Iya, tidak hanya di ruang di kelas aja gitu bang. Kan ada istilah guru kencing berdiri, murid kencing ancel-ancelotan lagi. Makanya saya jadi guru nih, jadi pendidik nih, kita jadi pendidik nih. Ini bukan tentang benar dan salah. Kalau benar dan salah cek peribahasana, tadi ya, saya jadi guru pakai celana pendek sontok siki, tidak masalah. Bahkan saya futsal aja malu kadang-kadang pakai celana pendek. Tentang pantas. Jelas. Loh, yuk, bikin TikTokan kadang-kadang bikin video-video pendek itu di kelas. Walaupun nggak ada murid di sana, tapi kan dipublish. Ini tentang pantas dan tidak pantas. Itu juga, tapi memang miris lah kita. Satu sisi saya tadi di pundaknya, di atasnya ada regulasi pemerintah, kurikulum merdeka, kan lihat permohonan sebagainya kan gitunya. Terus dari keluarga ada tuntutan sosial, dari bawah ada tuntutan wali murid. Kadang-kadang juga mohon maaf ini, wali murid juga terlalu keenakan dan tahu anak gratis, dicubit dikit marah. Walaupun memang kata kalimat padrib itu pukul, memang multitafsir. Ada orang yang bicara bahwa padrib itu artinya pukul psikologinya. Pukul zaman akhirnya tanah saya tetap asup keburu pengukuhan. Jarang asup, jarang asup. Nyampe. Sehingga kadang-kadang kita sebagai wali murid, saya sebagai wali murid, terlalu mengedepankan emosi dan gengsi ketika anak kita dipukul oleh guru, langsung terima. Padahal saya yakin guru itu sudah punya batasan tersendiri untuk memberikan hukuman. Jadi manakala memang anak ini dijewer berlebihan, pasti salahnya juga berlebihan. Iya. Mau pilih ya meren, lain anjing-anjing amat meren lewat di baledog. Kan kita berlogika kan? Artinya ketika adik kita dijewer oleh guru, saya yakin salahnya bukan biasa gitu. Kenapa melihat akibat kita sebagai murid? Kenapa tidak melihat sebabnya? Kunaon? Jadi pintar memerintah yang kolot nah. Kurang ketika dipinterkan ada sesuatu yang dia anggap salah langsung kita mediasi aja di polsek ya Allah. Lama guru dong. Guru itu sekarang di kungkung apanya? Ada di sebuah kerangka yang apa ya namanya ya? Sempit ruangan. Makanya sekarang pada akhirnya guru-guru yang biasa sebatas mengurangi kewajiban asuh ngajar. Assalamualaikum. Oke anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari bab anu, ada yang belum paham ibu, paham bapak. Oke, kita lanjut ke bab selanjutnya. Nanti setelah bab ini pertemuan minggu depan kita ujian ya. Udah. Nah, makanya saya bilang tadi bahwa kalau kita bicaranya tentang kesiapan peserta didik di
kemudian hadir di lapangan kerja, maka ini tugas besar nih SMA dan SMK. SMA dan SMK negeri terutama, ini sudah dikucurkan fasilitas yang lebih oleh pemerintah. Diprioritaskan. Pastikan peserta didik kita itu punya kualitas yang baik. Bagaimana tidak dicetak? Itu curhatan Hadi tentang tadi ya, saudara ya, katakanlah saudara punya gaji 250.000 per 3 bulan. Karena saya sepakat, indikator yang paling tinggi untuk bagaimana menaikkan kualitas pendidikan adalah kesejahteraan. Makanya ini baru saya curhat tentang Hoki. Insya Allah besok kita ada visitasi hijau. Saya udah 3 tahun mau ke hijau, izin operasional. Berbelit izinnya juga, tapi saya acungin jempol. Dengan berbelit izin ini, akhirnya kan ini menjadi filter. Artinya tidak semua sekolah bisa diberikan izin. Artinya orang yang punya izin adalah orang yang sudah memenuhi syarat. Nah, saya duduk bareng dengan kawan-kawan guru. Tahun depan, saya berharap kita punya BPJS. Yayasan yang akan bayarkan. Minimal BPJS kesehatan. Syukur-syukur teman-teman sudah punya. Kalau yang tidak punya, kita handle. Khawatir nyeributin hanya ke klinik, kita yang bayar. Kedua, selain dari jam mengajar, saya pengen ada gaji pokok. Meskipun tidak besar. Kalau tadi 250, rencana saya. Kalau tadi 250.000 3 bulan, itu rencana saya gaji pokok masing-masing guru. Dengan catatan, you ninggalin ke pertemuan berarti hangus tuh yang 250.000. Hanya dapat gaji ngajar doang. Harus full, Bang. Harus full. Karena full dan tidak fullnya ngajar ini berkaitan dengan kualitas peserta didik. Makanya saya kunci dengan itu. Bahkan, Pak, dan kalau kita nanti ke depan dapat dana bos, kan harus ada. Kalau kita punya 100 juta dana bos, 75 juta saya marek jadi gaji guru Pak ya, 25 juta kita belanjain buat penunjang. Kalaupun nggak cukup, ya uang saya gitu ya. Pastikan guru dulu sejahtera. Di saya. Ini saya bilang di podcast. Itu juga akan saya. Menurut saya, walaupun sekolahnya yang baru, kan memang ada platformnya, Jadi guru yang udah lama sekian 11.000 yang hidup. Ketika saya nanya ke sebelah kan ternyata alhamdulillah saya sombong dikit lah ya, bangga gitu lah. Guru saya masih digaji masih lebih tinggi dikit walaupun selisihnya 1.000-2.000 dari sekolah-sekolah yang notabene-nya sudah lama. Ya. Karena saya sepakat dengan apa tadi, kesejahteraannya lebih. Apa digenjot lah bahasa kurang nama. Sehingga melahirkan kualitas peserta didik juga kan. Berkaitan langsung. Kemudian ke depan kan memupuk kesadaran juga. Iya. Satunya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kan melalui pendidikan juga sebetulnya. Saya pagi-pagi kalau nyampe kantor, kayak tadi siang, habis sholat duhur saya, kan kita puasa, murid pura-pura tidur, akhirnya jadi tidur beneran. Yang saya pastikan bukan murid dulu kondusif atau tidak kondusif. Saya masih on laptop. Saya absen tuh guru-guru. Pelajaran apa? Nih ada. Saya absen. Karena yang kita korbankan adalah murid. Saya absen. Bu Siti, ini kepala sekolah. Bu Siti, tolong Niko, pakai PS, padahal udah ada. Tolong Niko, tolong ini. Kapan kita ngabsen murid? Ngabsen gurunya aja dulu. Iya. Kalau gurunya sudah tepat waktu, insya Allah tuh dengan sendirinya ikut. Kesadaran lagi kan? Betul. Saya Tumbuh lagi kedisiplinan kan dari situ. Tapi kalau saya sebagai ketua yayasan tidak menyentuh dari sisi kesejahteraan, Sama saja. sama bingung saya. Enggak. Ini tanah doang. Gitu. Kami bilang naon. Makanya saya bilang tahun ini mau ya orang puasa barengan. Tapi puasanya kita juga kan nggak seperti yang lain juga 3 bulan yang tadi disebutkan. Kita insya Allah alhamdulillah masih komitmen tuh setiap bulan gitu. Alhamdulillah gaji mayor tanggal 30, nanti pindah nanti ke gaji yayasan tanggal 5, tanggal 6 makan sama nasi sama garam aja. Tapi kan itu bagian dari pemantik rezeki lah kalau saya berkonsepnya dengan istri. Tapi itu Bang, dengan kondisi tadi Bang, dari segi tuntutan maupun tadi tanggung jawab ya Bang, sama halnya dengan tadi kondisi di negeri Bang, yaitu yang Abang lihat dan Abang rasakan, ada nggak kecemburuan sosial itu Bang?
Apanya? Dari guru-gurunya. Cemburu, orang berduyun-duyun pengen masuk negeri. Cemburu, karena saya pernah punya gerakan gini, punya sentilannya. Kita honorer, sama-sama honorer itu berarti kan yang tidak digaji PNS. Iya. Kalau honorer yang ngajar di negeri, sarapannya si roti. Kalau kita honorer yang ngajar di swasta, belum jauh. Belum jauh. Kemarin beli sayur roti. Sayur roti itu lebih mahal ketimbang jam ngajar di honorer yang swasta. Iya. Bisa jadi sama mungkin. Yang 7.000-an itu. Tapi bebannya sama. Bebannya sama, mencerdaskan anak bangsa. Tapi tidak mengurangi semangat dan tadi, Bang. Pada akhirnya, semuanya juga terjebak oleh kebutuhan. Memupuk harapan. Lain kubetah. Lain kubetah, kubutuh. Pada akhirnya ketimbang terbuka duit. Terbuka aktivitas bukan uang ya. Terbuka aktivitas amat. Karena notabene kan sarjana. Lumayan lah. Masa kasar. Saya memang berkomitmen dengan pagi Bu Siti. Pastikan dana bos kita. Dan saya akan ngobrol dengan orang dinas. 75% itu alokasi untuk gaji guru. Kan memang dana bos itu kan terkunci ya untuk slot ini, pos ini. Saya akan nego gitu. Bahkan sekarang kurmer itu kurikulum merdeka. Gak ngerti ya gitu. Gak ngerti kemana gitu. Kan gini, kurtilas, kurmer. Apa sih? Karena pendidikan itu ada sekolah, ada guru, ada metode dan sistem, ada murid. Kelar. Dipaksa kurmer, pada akhirnya metodenya tidak dirubah, ceramah ya sama aja. Dipaksa kurmer, bagi sekolah elit, nih fasilitasnya bagus, oke dong. Oke. Lowong bagi kopi, kita kalau kita praktek nih komputer, ngumpulin laptop dulu kita, karena saya punya laptop 11, muridnya 17, ngumpulin dulu nih laptop. Akhirnya saya sewa terus ke guru, walaupun saya nggak gede. Salah satunya sewanya Tapi Bang, Abang itu posisi sekolah Abang ya, opti. Itu kan enggak bantuan bos Bang ya. Itu untuk fasilitas dari itu Bang. beli sendiri. Kalau cek pada sana orang sudah terdidik menjadi jelma apa? Iya dong. Iya. Berarti ini Pak Tabdan ini harus Saya kecuri. Lu percaya nggak, Bro? Orang tua gue tuh sampai nanya, ini ngapain bangun sekolahan? Padahal orang tua saya perintahin. Karena biasanya kalau orang swasta bikin sekolahan, numpang dulu. ya. Anak-anak enggak dong. Bangun dulu 2 lantai nggak tanggung. 2 lantai. Beres di 2 lantai. Baru saya nggak dulu. Sahan mesin banyak, mesin. Saya punya anak dulu pertama kali 11. Bang betong dia tahun. Kalau awal itu Bang. Lagi dipaksa bisa kalah luar. Akhirnya cek saya ke guru, biarkan tahun ini kita yang kalah. Kita elus mereka. Sekarang murid saya totalnya itu ada 82. Menurut saya itu fantastis menurut saya. Tahun kemarin itu kalau saya dengar tetangga ada yang dapat 11, ada yang dapat belasan. Saya dapat 31. Terfilter oleh alam keluar mungkin ya karena memang nyari kerja dan sebagainya. Sekarang tersisa 27. Makanya dengan adanya banyak ini, saya punya tuh kebijakan ke kawan-kawan, pastikan kita hanya 25. Kan nanya kalau Pak panjang. Kan kalau dikali dana bos, kalau dikalikan dana bos, kalikan dengan kewajiban dan tanggung jawab kita buat peserta didik. Nanti kelas 3. Belum lagi kita kalau SMK ribet nempatin PKL ya. Saya sempat tuh debat karena harus bayar 4.000. Lawang saya nggak bayaran Bu. PKL saya anak-anak suruh bayar, siapa yang bayar? Anak-anak kan dipinta bayaran nih. Iya. SPP apapun. Kalaupun ada BPS PKL nya, orang kan BPS 1 juta. Saya kalau nggak salah PKL kemarin 300.000. Ya buat administrasi mereka. Beli modul, beli ini. Beli apa namanya kan kalau kita mau selesai itu ngasih cendera mata. Iya. 300.000 murid saya misalkan kena 15-an. Jadi berapa sih? 4,5 juta. Dibagi beli cendera mata misalkan yang harga 500.000.
Dari 15-an itu jadi 5 kantor. Udah 2,5 juta, bro. Ada 1 juta lagi. Ya ongkos pendamping lah. Datang saya ke satu tempat instansi. Pak, ini ada regulasi harus bayar 4.000. Kenapa? Sementara saya adu bandingnya adalah kan ada regulasi pergub yang notabene pendidikan gratis. Masa tidak diindahkan peraturan gubernurnya? Alhamdulillah temayar sih saya. Oh, banyak itu Bang. Tadi kan temayar. Kan mereka datang ke PKI itu kan membantu sebetulnya. Iya. Beda dong kalau perawat datang ke sana. Karena mereka megang obat, megang segala. Iya. Nah, ini anak-anak sekolah betapa beresan buku kan nggak bantu pada akhirnya. Meringankan. Suruh bayar saya bayar makanan. Tapi prinsipnya saya juga oke. Gitu, dalam arti oke, udah tak bayar pakai lagi uang saya pribadi gitu. Yang penting anak-anak bisa PKL. Nah, alhamdulillahnya ada beberapa kawan dari instansi tersebut paham gitu dan kondisi itu, ya udah nggak usah bayar. Gitu. Nah, ini terjadi tuh. Selama 4 tahun kan? 4 tahun. Nah, SMK Kopti kan? SMK Kopti ini berarti sudah melahirkan lulusan berapa kali? Satu kali. Dengan jurusan apa aja yang OTKP atau otomatis strategi perkantoran. Oh. Pokoknya saya mau lomba-lombaan jurusan hijau ya. Oh, cuma satu ya. Tapi inspiratif juga ini Pak. Jadi nanti di satu kesempatan juga kita buat dokumenter ke sana Bang. Saya tunggu. Yang jelas gini konsepnya adalah selama kita memperhatikan orang lain, Allah tuh perhatiin kita. Kalau saya menggunakan kalkulator normatif, kalkulator kita punya gaji sekian, dikirim ke istri sekian, dipindahkan ke yayasan sekian, nggak cukup. Iya. Bahkan tekor Bang. Iya. Pasti. Tapi kan Allah punya kalkulator lain. Alhamdulillah. Saya masih bisa merokok. Walaupun ngisepnya nggak seperti orang punya uang banyak gitu. Kan kalau orang punya uang Beban tau Bang. Kesepan beban ya. ya saya berharap kawan-kawan bisa mengawal investasi, bisa melihat perspektif investasi itu dengan luas. Ya. Karena memang saya juga tadi ditanya tentang Mayora, saya kapasitasnya tidak bisa menjawab secara banyak. Jadi yang jelas kalau kita bicara tentang investasi itu akan membuka ruang kesempatan yang lain, terutama tadi menyerap pengangguran, memberikan kesempatan terhadap adik-adik kita, anak-anak kita untuk kerja, menjadi bagian tenaga kerja. Generasi. Kalau seandainya investor dilarang-larang, mohon maaf, pastikan kalaupun kita mau melarang, memang ada sesuatu yang pantas untuk dilarang. Udah diayak-ayak ya maksud saya. Pantas untuk dilarang. Sepakat itu mah Bang ya. Sepakat saya. Kalaupun misalkan ada sesuatu backlog, lagi-lagi bukan tentang larangan, kepantasan, harusnya terpantas dia. Tinggal ditimbang sama kita. Manfaatnya lebih banyak, tidak dengan mudaratnya. Kalau mudaratnya lebih banyak, jangan. Tapi kalau memang manfaatnya lebih banyak, salah setting menurut saya ya, bukan saya berarti nggak loskan di bahasa Sunda terhadap sebuah kesalahan. Kalau memang manfaatnya lebih banyak, Toh bisa diperbaiki gitu Bang. toh bisa diperbaiki. Yang terpenting pemerintah yang punya kuasa regulasi tidak berselingkuh dengan investor, itu saja. Kalau udah perselingkuhan ini apapun bukan. Masih dicek nggak HP sama istri? Kualat kayaknya Bang. Lain masih dicek nggak HP sama istri? Tiap hari Bang. Berarti kan kecurigaan istri terhadap perselingkuhan tinggi. Kadang tidak. Mudah-mudahan kuat lah. Ya mungkin terakhir Bang, pesan ya. Masih statement. Dari abang sendiri nanti beruntut ke Tum Walid dan Ya. nggak usah ya, dari abang dulu. Pesan saya adalah, bukan pesan saya sih sebetulnya, kita semua menjadi pendidik itu bukan hanya yang legalkan guru. Menjadi bapak pendidik buat anak-anaknya,
menjadi kakak pendidik buat adik-adiknya, menjadi guru pendidik buat peserta didik. Bukan kita pintarkan dulu siapa kita, tapi pantaskan dulu siapa kita. Karena derajat adab dengan ilmu lebih tinggi dari adab. Dan pada hari ini buat kita semua yang hidup di zaman milenial katanya, pintar-pintarlah merasa, jangan merasa pintar. Pintar-pintarlah merasa, jangan merasa pintar. Adapun masalah tentang bagaimana kita melanjutkan hidup, pastikan bahwa kita dulu harus bisa memastikan kita sudah siap menjadi bagian dari lapangan kerja itu. Jangan sampai kita mencemooh lapangan kerja hanya tidak menerima kita, padahal kitanya yang belum siap. Pastikan dulu diri kitanya siap untuk diterima di dunia kerja. Artinya siapkan diri kitanya, pastikan kualitas kitanya. Itu saja nanti. Jadi setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah, kan gitu ya? Betul. Katanya. Ya dari Tumalik tuh Enggak ada pesan juga kita. apa SMS juga. Tapi tarawihnya tadi, Terawih. Terawih. puasa ini kan ibadah yang siriah, ibadah yang orang lain nggak bisa tahu. Tapi kamu hati-hati, tuh, yang kalian ini punya kumis nih. Akhir keluar dari kamar, ngaku puasa ternyata remeh ini. Oh iya, pernah. Jadi ada cabai gitu, masih ada di. Ya mungkin gitu Bang, terima kasih waktunya Bang Ali Angga, Bung Walid ya. Nanti ke depan tadi seperti yang disampaikan kita juga mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk ke SMK Kopti ya atau Amin. Siap. Season selanjutnya dokumenter di sana juga gitu. Karena inspiratif juga kan ini. jelas. Demikian podcast hari ini atau bincang-bincang dadakan ya gitu. Karena konsep dadakan itu di mana aja tempatnya dan siapa aja tentunya tidak mengurangi esensi apa yang disampaikan. Demikian, sampai jumpa di podcast selanjutnya.